يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب به ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب به أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد نووي بن الإمام النووي أن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم إلى لوكجي حمد الشافعي هدامي وثم إلى لوكجي حسين مرزقي وثم إلى لوكجي عبد الشكر رملي وثم إلى لوكجي سفين أمسيل وثم إلى روحه الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majlis ini
Yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di majlis ini Allah limpahkan kepada kita rahmatnya, dan semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita masih membicarakan hadis yang ke-19. Hadisnya belum habis kita bahas. Pada minggu yang lalu kita baru membahas ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan jaga engkau, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah, itu sudah belum ya? Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Itu sudah belum? Belum? Saya lupa. Udah belum? Belum ya? Sudah ya? Sudah ya? Baik. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum An Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa suatu hari aku dibonceng Nabi. Lalu beliau bersabda, "Nak, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena, yakni penulis takdir, telah diangkat dan lembar-lembar catatan takdir telah kering." Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dalam periwayatan selain At-Tirmizi, jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapatinya ada di hadapanmu. Ingatlah kepada Allah di saat kamu lapang, niscaya Dia akan ingat kepadamu di saat kamu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan bagimu, ia tidak akan mengenaimu, dan apa yang ditakdirkan bagimu, ia tidak akan luput darimu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, dan kelapangan itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya kesulitan itu disertai oleh kemudahan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membicarakan lagi lebih dalam mengenai bahagian hadis yang berbunyi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu sedikit saya sudah sentuh mengenai bagian ini. Jamaah sekalian, pada perkara minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini
ada sesuatu yang memang kita tidak boleh minta selain kepada Allah. Apa itu? Yaitu minta perlindungan, minta hidayah, minta taufik, minta dibantu untuk melaksanakan amal ketaatan. Itu semuanya hanya kita boleh minta kepada Allah, karena memang hanya Allah yang menguasai hal tersebut. Nah, yang kedua, minta yang dibolehkan juga kita meminta kepada selain Allah, maksudnya kita bisa minta kepada makhluk yang lain kalau itu berkaitan dengan urusan-urusan duniawi yang memang secara adatnya kita mesti minta kepada mereka. Sebagai contoh, kalau rumah kita mesin airnya rusak, kita minta kepada siapa minta tolongnya? Bang Kuma. Kalau motor kita rusak, kita siapa minta tolong? Pada montir, bapak ini montir ya, kepada beliau. Nah, apakah minta tolong kepada makhluk dalam perkara duniawi itu salah? Tidak, ya, itu tidak disalahkan. Terhadap urusan duniawi yang secara adat memang kita harus ikhtiar secara duniawi, tidak salah kita minta pertolongan kepada mereka, ya. Tetapi yang paling baik adalah beriringan, minta juga kepada Allah, minta juga kepada makhluk, begitu. Nanti Allah akan aturkan, kemudian Allah akan bimbing kita bertemu dengan orang yang tepat dan sesuai untuk mengatasi masalah kita. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat suka apabila ada hambanya yang minta kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdabu alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepada dia. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seseorang itu minta kepada Allah akan semua hajat-hajatnya. Hatta shish'ana lihi idan qata'a. Hatta tali sendalnya putus, maka dia kalau minta kepada Allah, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang berdoa, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia merasa memerlukan Allah, maka keadaan itu adalah sangat dicintai oleh Allah. Makanya ada hadis yang berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya, intinya daripada ibadah. Ketika orang berdoa, walaupun belum dikabul, dia sudah dianggap beribadah. Angkat tangan kita minta kepada Allah, kita dihitung sebagai beribadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila akan mengkabulkan semua keinginan kita, hajat-hajat kita, Allah sudah berjanji kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah, aku pasti akan kabulkan permintaan kalian. Ada perkara yang ingin saya beritahu kepada jamaah. Ada yang namanya doa, ada yang namanya thalab. Kalau kita terjemahkan doa itu artinya apa? Apa artinya doa? Minta ya. Tolab apa artinya tolab? Tolab minta juga ya. Ada dua perkataan yang sebetulnya maknanya jauh berbeda antara doa dengan tolab. Kalau orang yang tolab, dia hanya mengutarakan keinginan tanpa ada perasaan hadir pada dirinya, tanpa ada perasaan rendah pada dirinya, tanpa ada perasaan membutuhkan pertolongan itu pada dirinya. Itu namanya tolab. Kalau doa,
doa adalah perasaan seorang hamba ketika memohon kepada Tuhannya dalam perasaan dia membutuhkan Tuhan, memerlukan bantuan Tuhan, dan merasa rendah di hadapan Tuhan. Itu namanya doa. Yang Allah akan kabulkan adalah doa, bukan tolak. Kenapa saya penting bicarakan ini? Supaya kita betul-betul dapat menghayati apa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau kita baca doa, sepatah pun kita tidak ada faham satupun perkataan itu namanya doa ataupun tolak. Tolak ya. Kita tidak faham apa yang kita baca. Bagaimana mungkin ada perasaan hadir ketika kita minta itu? Ya, jangan-jangan kita seperti burung beo. Burung beo kan kalau kita ajar, dia bisa niru apa yang kita ajarin. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, gitu ya. Bisa nyebutin itu, tapi dia tidak faham kalimat itu maksudnya apa. Sama seperti orang membaca doa, tapi dia tidak faham apa yang dia maksudkan. Itu namanya orang ini belum dianggap berdoa. Kalau misalkan Allah tidak kunjung kabulkan doanya, jangan salahkan Allah, tapi salahkan kita. Karena yang Allah janjikan akan dikabulkan adalah orang yang berdoa, bukan orang yang tolab. Ini diingatkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Syarah Al-Hikam. Ya. Makanya kalau kita dapatkan satu doa berbahasa Arab, kita tidak faham bahasa Arab, minta kepada guru kita, ustadz kita, ustadz tolong terjemahkan apa artinya. Supaya apa? Supaya ketika kita baca, kita faham apa yang kita minta. Ketika kita faham, akan hadir perasaan membutuhkan apa yang kita ucapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak di antara kita nih yang doa karena lantaran itu hafalan, bertahun-tahun dihafal. Ada juga hafalannya yang salah, akhirnya doanya jadi salah. Saya sering dengar itu. Ya. Di sini bukan di mana-mana. Karena itu hafalan, kemudian akhirnya mungkin catatannya juga udah hilang, bukunya juga udah hilang, dia asal-asalan ingat, akhirnya apa yang dia baca tidak sesuai dengan apa yang dia hafal dulu, maka yang diminta salah. Dan itu saya dapati di sini. Nah, itu hati-hati. Makanya kalau kita minta doa, diajarkan doa, minta juga artinya apa, biar jangan salah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik kita doa dalam bahasa Arab tapi kita tidak faham, kemudian kita baca doa dengan bahasa Indonesia tapi kita faham, yang mana lebih baik? Ya. Lebih baik kita baca dalam bahasa Indonesia tapi hadir hati kita. Apa yang kita inginkan kepada Allah betul-betul kita luahkan. Maka kalau kita faham apa yang kita minta, akan hadir perasaan itu. Melainkan kalau apa? Hanya hafalan, kita hafal, kita angkat tangan, satu patah kita tak faham, itu namanya bukan berdoa. Ya, ini biar paham ini. Ya. Jadi biar kita upgrade kita punya kualitas doa. Kita faham apa yang kita baca. Kalau jamaah itu hanya aminkan saja, insya Allah dapat faedahnya, ya. Terutama para imam ini ya, imam-imam kita seharusnya mereka memang faham apa yang mereka baca, gitu ya. Jangan sampai mereka salah minta, makmum amin-amin aja, padahal yang diminta salah. Ya. Nah itu hati-hati. Saya perhatikan betul-betul ada beberapa imam kita yang ketika baca doanya jadi salah. Tadinya saya angkat tangan jadi nggak jadi angkat tangan. Ya, hati-hati itu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pada bagian yang berikutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka.
Seandainya seluruh umat berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka ilai bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau mereka berkumpul bersepakat untuk memudaratkanmu, maka niscaya mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena, kolam yang ditugaskan untuk mencatat takdir-takdir kita itu sudah diangkat. Tidak ada takdir baru. Wajaffatis suhuf, lembaran takdir kita juga sudah kering, tidak ada penambahan. Gitu. Artinya apa? Hadis ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita dapat menerima segala apapun yang Allah tentukan kepada kita. Kalau kita mendapatkan musibah, ketahuilah itu adalah sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan keluarga, jangan salahkan tetangga, jangan salahkan orang lain ketika kita dapat musibah. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Orang yang beriman tidak akan menyalahkan takdir ataupun menyalahkan orang-orang akan takdir yang menimpa dirinya. Begitu juga manfaat yang kita dapat itu bukan lantaran kehebatan kita, tetapi lantaran Allah sudah takdirkan, Allah memberikan itu kepada kita. Ya. Orang ingin berkumpul memberikan mudarat kepada seseorang yang lainnya, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Maka apa yang terjadi, contoh ya, misalkan sekarang umat Islam di Jakarta kebanyakan marah. Kenapa? Sebab imam besar mereka ditangkap, diperlakukan seperti itu, ya kan? Marah, semua marah. Tapi itu sudah takdir daripada Allah. Apa yang Allah sudah tentukan tidak akan pernah meleset. Ya. Kita ingin salahkan orang lain, tidak akan membuat orang itu pun keluar daripada penjara. Beliau sedang menjalani takdirnya. Satu saat Allah sudah siapkan takdir yang lain yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Maka orang yang beriman kepada takdir, hatinya akan senantiasa lapang menerima apapun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang kiai ini, muridnya Muallim Syafi'i Hadami. Murid yang juga dekat. Waktu dia ngajar, mobilnya hilang. Mobilnya hilang. Kalau kita mobilnya hilang, apa yang terjadi? Panik. Maka beliau ini, namanya juga kiai ya, mobilnya hilang, tenang, alhamdulillah, begitu katanya. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk memberi sedekah kepada yang ngambil mobil. Gitu ngomongnya. Enggak lama setelah itu mobilnya diganti. Mobilnya diganti. Ada orang lain yang memberikan mobil baru kepada beliau. Ya. Kalau kita marah-marah ketika kendaraan kita hilang, apakah akan mengembalikan kendaraan itu? Tidak. Ya. Tidak akan mengembalikan apapun yang sudah luput daripada kita. Malah kalau kita terlalu berlebihan dalam menyikapi takdir, takutnya akan keluar perkataan-perkataan yang membuat Allah murka. Kalau sudah terjadi, ya sudah terima. Takdir tidak akan pernah meleset. Justru sikap kita terhadap takdir itu yang membuat Allah akan menilai betapa apakah kita ini orang yang betul-betul beriman ataupun tidak. Nah, nih ya, sesuatu yang buruk tidak akan pernah terjadi kepada kita melainkan kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat
Yang disebut sebagai kisah ini adalah Ashabul Ukhdud, ya. Kisah Ashabul Ukhdud ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih. Pada zaman dulu Bani Israel ada seorang raja, yang raja ini memiliki seorang tukang sihir. Tukang sihirnya ini sudah tua. Dia minta kepada raja, wahai tuan raja, utuslah satu orang pemuda kepada saya untuk saya ajarkan ilmu sihir, biar dia dapat meneruskan tugas ini. Maka akhirnya dipilih satu orang pemuda, disuruh untuk belajar kepada si tukang sihir ini. Kemudian datanglah dia kepada si tukang sihir ini. Setiap kali dia akan datang ke rumah si tukang sihir, dia akan lewat di rumah seorang pendeta, seorang rahib, yang ketika dia lewat selalu membacakan ayat-ayat kitab suci, sehingga dia tertarik untuk mendengarnya. Mampir dulu di tempat itu, baru kemudian ke rumah si tukang sihir. Maka ketika dia sampai ke rumah tukang sihir, selalu datangnya lewat, terlambat, dimarahi, dipukul. Kalau pulang pun begitu juga, lewat di rumah itu, mampir lagi, baru pulang ke rumahnya. Sampai di rumah pun diomelin juga sama orang tuanya. Diceritakan kepada si rahib ini, kepada pendeta ini, besok-besok kalau kamu datang lagi ke rumah tukang sihir itu, bilang saja aku terlambat karena ditahan oleh orang tua aku, ada urusan. Begitu juga kalau kamu pulang ke rumah, kalau kamu terlambat, katakan kamu ditahan oleh si tukang sihir, ada urusan. Jangan kamu katakan kamu mampir ke sini. Kemudian satu ketika dia berjalan di satu jalan, di jalan itu ada satu binatang yang besar, yang buas, menyebabkan orang-orang tidak dapat lewat di jalan tersebut, takut. Kemudian si pemuda ini berkata dalam hatinya sambil diambil batu, ya Allah, seandainya yang betul adalah si pendeta itu, si rahib itu, maka bunuhlah binatang tersebut dengan batu ini. Batunya kecil. Maka dia lemparkan batu itu dengan ucapannya tadi, seandainya memang pendeta itulah orang yang betul daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Disambit binatang tersebut, mati. Maka dia semakin yakin bahwa yang betul adalah si pendeta ini, bukan si tukang sihir. Maka diceritakan kisah itu kepada si pendeta tadi. Kemudian kata si pendeta ini, kata si rahib ini, wahai anak muda, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada saya. Seandainya nanti engkau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ceritakan bahwa engkau diajar oleh saya. Jangan cerita. Maka akhirnya dia tidak meneruskan belajar dengan si tukang sihir. Allah berikan dia kelebihan berupa apa? Dia dapat menyembuhkan segala jenis macam penyakit. Semua penyakit dia dapat sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang datang berobat diberikan keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kalau kamu mau beriman, aku akan sembuhkan, aku akan obati. Sampailah satu orang ini datang berjumpa dengan dia. Orang ini adalah salah seorang menteri daripada si raja itu. Datang berobat. Penyakitnya apa? Penyakitnya matanya buta. Dia ingin diobati, dapat melihat kembali. Kemudian kata si pemuda ini, wahai tuan, kalau tuan ingin saya sembuhkan, sesungguhnya yang menyembuhkan saya, yang menyembuhkan penyakit adalah bukan saya tetapi Tuhan saya. Kalau tuan ingin sembuh, maka tuan mesti beriman dengan Tuhan saya. Ya sudah, asalkan saya dapat sembuh, saya akan beriman kepada Tuhan kamu. Ya sudah, akhirnya dia pun bersyahadat, mengakui beriman kepada si Tuhan pemuda ini, Allah Subhanahu wa taala.
Padahal pada waktu itu tidak ada yang boleh menyembah melainkan hanya kepada si raja tadi. Si raja ini sanggup mengaku sebagai dirinya sebagai Tuhan. Tapi si menteri ini akhirnya ikut kepada ajaran agama si pemuda ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sembuh, dapat melihat kembali. Pulang ke kerajaannya, ke istananya, rajanya heran. Kok kamu bisa melihat? Berobat di mana? Siapa yang ngobatin? Kata si pemuda ini, kata si menteri ini, yang menyembuhkan saya adalah Allah, Tuhan saya dan Tuhan Anda. Raja ini marah. Apakah engkau mengakui ada Tuhan selain saya? Tuhan saya adalah Allah dan Tuhan Anda juga adalah Allah. Akhirnya apa? Menteri ini ditangkap, disiksa. Disuruh memberitahu siapa yang mengajarkan akidah ini, siapa yang menyembuhkan dia. Dipaksa. Akhirnya apa? Akhirnya terkeluar dari mulut ini yang menyembuhkan dia adalah, yang mengajarkan akidah ini adalah si pemuda ini. Dibawa. Kemudian pemuda ini pun dipaksa lagi, siapa yang mengajarkan kamu akidah ini? Dipaksa. Akhirnya yang mengajarkan itu adalah si rohib ini. Didatangkan lagi si rohib ini, pendeta. 3 orang ini disiksa. Yang pertama disiksa adalah si menteri dan juga si pendeta. Disiksa, dipaksa mereka keluar daripada ajaran agama yang baru mereka anut itu. Dipaksa menuhankan si raja ini, tapi mereka tidak mau melepaskan keimanannya itu. Akhirnya apa? Akhirnya didatangkan satu sisirnya daripada kawat, ditidurkan 2 orang ini, kemudian sisir dari kawat itu diletakkan di badannya, disikat badannya, tercabut daging daripada tulangnya, tetap dia memegang teguh keimanannya sampai mati. Tinggal si pemuda ini. Kemudian kata si raja, bawa pemuda ini naik ke atas gunung. Kalau sudah sampai ke atas gunung, campakkan dia dari atas gunung. Dicampakkan. Ketika sudah sampai di atas gunung, Allah kehendaki gunung itu bergegar, gunung itu bergoncang, sehingga para pengawal raja ini semuanya jatuh, hanya dia yang selamat. Dia turun pulang ke istana raja. Istana raja ini pun akhirnya mereka keheranan. Kok kamu bisa pulang? Yang lain mana? Yang lain mati. Saya seorang yang selamat. Si raja ini nyuruh lagi untuk bawa pemuda ini, bawa ke tengah lautan. Sampai tengah laut, campak dia ke dalam lautan. Dibawa ke tengah lautan, Allah takdirkan gelombang kuat menghantam perahunya mereka. Bergoncang dengan kuat, mereka akhirnya tenggelam. Hanya dia seorang yang selamat. Balik lagi ke istananya, rajanya heran lagi, kok kamu bisa pulang? Yang lain mana? Yang lain mati. Kata si pemuda ini, wahai Tuan Raja, kalau Tuan Raja ingin membunuh saya, caranya gampang. Tuan Raja kumpulkan seluruh rakyat Tuan. Kemudian Tuan Raja ikat saya. Kemudian Tuan Raja ambil 1 busur dan anak panahnya, arahkan kepada tubuh saya. Kemudian Tuan Raja ucapkan, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini, Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini, maka Tuan Raja lepaskan anak panah itu, maka pasti saya akan mati. Gitu katanya. Maka betul dilakukan. Dikumpulkan semua rakyatnya, semua ngumpul.
diikat pemuda ini, diambil anak panah. Kemudian si raja ini mengarahkan anak panah itu kepada si pemuda ini sambil dia ucapkan, Bismillahi Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini. Semua rakyatnya dapat mendengar ucapan itu, dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini. Kemudian melesat anak panah itu, terkena bukan kepada jantungnya, bukan kepada perutnya, kena kepada pelipisnya. Kalau hitung-hitungan kita, kalau orang kena anak panah di bagian pelipis mati atau enggak? Ya enggak. Tapi Allah takdirkan memang dia mati dengan cara begitu. Mati. Meninggal dia. Tadi waktu dibuang dari atas gunung enggak mati. Dicampak ke laut enggak mati. Karena Allah belum takdirkan dia mati. Ketika dia buat begitu, mati. Ketika dia mati, apa yang terjadi? Seluruh rakyatnya mengetahui bahwa yang betul, yang benar adalah si pemuda ini, bukan si raja. Mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak dapat dibunuh dengan cara apapun, tapi hanya dapat dibunuh dengan cara seperti itu. Mereka semakin yakin bahwa yang betul adalah si pemuda ini. Apa yang terjadi? Semuanya beriman kepada Allah, Tuhan si pemuda yang tadi mati. Semuanya. Akhirnya raja ini marah. Kenapa jadi begini? Kenapa semua rakyat saya semua akhirnya beriman kepada Tuhan si pemuda ini? Coba, ya, dengan ucapan tadi dapat mengubah keimanan mereka. Raja ini akhirnya marah, digali satu parit besar, kemudian dimasukkan kayu bakar di dalamnya. Api itu membara. Kemudian satu demi satu rakyat itu dimasukkan ke dalamnya. Dimasukkan ke dalamnya kalau mereka tidak mau menuhankan si raja ini kembali. Dimasukkan ke situ semuanya, dibakar hidup-hidup. Mereka yang lainnya hanya menonton daripada atas. Ini namanya Ashabul Ukhdud. Ya, itu dalam surah apa? Al-Buruj Allah ceritakan. Ya, itu kisahnya. Nah, itu daripada kisah itu kita dapat ambil pelajaran bahwa kalau Allah belum kehendaki seseorang itu dapat mudarat, Allah tidak akan mentakdirkan itu, takdir itu tidak akan pernah terjadi kepada dirinya. Kalau Allah menghendaki satu manfaat, tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Begitu juga kalau Allah takdirkan satu mudarat, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Semuanya sudah Allah takdirkan. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pada riwayat yang lain, ihfazillaha tajidhu amamaka. Ini sudah. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Kenallah kepada Allah pada waktu engkau senang, maka Allah akan kenal kamu pada waktu kamu susah. Ingatlah Allah waktu kita senang, maka Allah akan ingat kita pada waktu kita susah. Ini jadikan pegangan. Kalau sekarang kita dalam keadaan senang, ingat-ingat Allah. Artinya apa? Taati Allah. Apa yang kita punya daripada harta, manfaatkan harta itu di jalan Allah. Itu namanya kita ingat Allah ketika kita senang. Kehidupan itu laksana roda yang berputar. Tidak ada orang yang selamanya hidup senang. Satu saat dia akan berada dalam keadaan susah. Ketika dia susah itulah Allah akan lihat bagaimana interaksi dia kepada Allah pada waktu dia senang. Kalau waktu senang dia ingat pada Allah, Allah akan ingat dia pada waktu susah. Ini ingat konsep ini, ya. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini adalah hadis yang marfu. Ketika Nabi Yunus alaihi salam itu dimakan oleh ikan besar. Kemudian Nabi Yunus itu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah di dalam perut ikan. Dan suara munajatnya didengar oleh para malaikat.
Maka para malaikat ini berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, hadza sautun ma'rufun min biladin gharibah." Wahai Tuhan, ini suara yang tidak asing lagi. Sudah sering kita dengar suara ini yang berasal dari satu negeri yang asing, tempat yang asing. Faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Ama ta'rifuna dzalika?" Apakah kalian kenal itu? Qalu, "Wa man huwa?" Mereka berkata, "Siapa ini ya Allah? Ini suara siapa? Suaranya enggak asing bagi kami, sering kami dengar dulu." Kata Allah, "Hadza abdi Yunus." Ini adalah suara hambaku Yunus namanya. Qalu, mereka berkata, "Abduka Yunus alladzi lam yazal yurfa' lahu amalun mutaqabbalun wa da'watun mustajabah." Hambamu Yunus yang senantiasa amalnya itu diangkat dan doanya dikabulkan. Apakah ini hambamu yang dulu? Betul, kata Allah. Betul. Maka mereka berkata, qalu ya Rabbana, wahai Tuhan kami, afala tarhamu man kana yasna'u fi halir rakha'i fatunjihi fil minal bala'i. Ya Allah, apakah engkau tidak kasihan kepada dia terhadap apa yang dulu pernah dia lakukan pada waktu dia senang? Maka engkau selamatkanlah dia daripada bala ini. Kemudian Allah berkata, bala. Maka Allah pun mengkabulkan apa yang diinginkan oleh siapa? Oleh para malaikat ini. Malaikat ini sudah selalu akrab, sudah begitu dekat dengan suara Nabi Allah Yunus. Waktu dia senang senantiasa beramal soleh, amalnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia doa, doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu dia dalam keadaan susah, malaikat ingatkan kepada Allah. Allah pun sebetulnya maha tahu, tapi ini ada dialog yang menggambarkan betapa para malaikat akan sayang kepada hamba yang pada waktu senangnya ingat kepada Allah. Ya Allah, sayangi dia. Waktu dia senang dia ingat engkau. Sekarang dia susah, ya Allah, kabulkan. Angkat masalah yang dia hadapi. Oh gitu. Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenal Allah pada waktu kita senang, Allah akan kenal kita, ingat kita pada waktu kita susah. Ini konsep harus kita betul-betul pegang. Nah, doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus apa? Nah, kita sudah biasa baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa itu senantiasa dipanjatkan, diulang-ulang oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nah, ini juga dapat menjadi amalan kita, ya. Dalam riwayat Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, da'watu dhinnin idh da'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Zunnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia berdoa di dalam perut adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yadarra biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang hamba itu tadarru, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui munajat itu, melalui doa itu, melainkan Allah akan kabulkan hajatnya. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita sandingkan dengan doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kalau orang berdoa digabungkan dengan doanya Nabi Yunus, kata Nabi, Allah akan kabulkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya biar tahu, ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka, maha suci engkau,
inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, doa ini adalah satu pengakuan kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang zalim. Zalim di sini maksudnya apa? Zalim terhadap diri kita sendiri. Dosa yang kita lakukan terhadap Allah itu pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Ketika orang mengakui kezaliman itu dia lakukan, Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajatnya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan di sini daripada riwayat Ibnu Abbas, ya. Man da'a biha mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun thalatha marrat illa stujibalah. Barang siapa yang berdoa dengan doa tadi dalam keadaan dia gundah gulana, banyak masalah, banyak hutang, dia baca 3 kali, Allah akan ijabah, Allah akan selesaikan masalahnya. Ya, maka kalau ada masalah banyak-banyak doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa cukup ta'lim kita hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ada? Ya. Ada ini, ada mic-nya enggak? Nih, depan. Ya, bismillah. Di sini tertulis pena takdir udah diangkat. Ya. Berarti kalau seandainya saya berdoa panjang lebar istilahnya, percuma kamu udah miskin aja, itu boleh nggak? Baik. Pena sudah diangkat. Pena itu tugasnya apa? Menulis takdir. Suhuf juga sudah kering. Artinya tidak ada takdir baru. Ya kan? Lalu apa faedahnya kita doa? Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Kalau misalkan kita sudah baca hadis ini, pena itu sudah diangkat kan? Ya. Jadi nggak usah lagi doa Ustaz biar jadi orang kaya, gitu ya, betul nggak? Abang tahu apa nggak nasib abang di depan jadi orang kaya ataupun jadi orang miskin? Nggak tahu kan? Ya, nggak tahu kan? Abang nggak tahu kedepannya itu abang tetap misalkan jadi orang kaya ataupun miskin. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu. Makanya kenapa Allah suruh kita berdoa, Nabi juga suruh berdoa padahal pena itu sudah diangkat, ya. Yang pertama, doa itu pada hakikatnya adalah ibadah, tadi kan saya sebut. Yang kedua, kita tidak pernah tahu takdir kita nanti bagaimana, ya. Dan kita pun tidak tahu kemana kita akan pulang, ke surga ataupun neraka, ya kan? Kita tidak pernah tahu. Jadi kalau misalkan kita berpikiran kalau takdir sudah ditentukan, buat apa kita berdoa, buat apa kita beramal? Jangan punya pikiran seperti itu. Kata Nabi, i'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk melakukan apa yang menjadi takdirnya. Gitu. Kita tidak pernah tahu kita masuk surga ataupun neraka. Tugas kita hanya beramal. Dan amal yang kita lakukan itu adalah pertanda kemana kita akan pulang. Kalau kita dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan ahli surga, insya Allah itu isyarat bahwa kita termasuk ahli surga. Kalau misalkan kita orang kaya nantinya gitu ya, maka dari sekarang kita akan dimudahkan beramal dengan amalan orang kaya. Apa diantaranya? Rajin bekerja, rajin berdoa, iya kan? Kalau kita tidak pernah melakukan itu semuanya, asbab-asbab untuk menjadi kaya, maka itu pertanda memang takdir kita sampai mati memang miskin saja, gitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan asbab-asbab untuk jadi kaya, insya Allah kedepannya kita akan jadi kaya. Karena kita tidak tahu
Ya. Takdir kita ke depan bagaimana? Tugas kita hanya apa? Beramal dan juga berdoa. Dan setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang akan menjadi takdirnya. Gitu. Jadi abang jangan berhenti berdoa, abang. Kalau abang ingin jadi orang kaya, doa biar rajin. Ya. Rajin bekerja, rajin doa, insya Allah jadi orang kaya. Karena asbab-asbab untuk jadi orang kaya di situ letaknya. Ya. Kalau hanya doa tidak ada ikhtiar, itu namanya bukan apa namanya? Di antara tanda Allah kabulkan doa nih ya. Di antara tanda Allah kabulkan doa adalah Allah akan permudahkan dia untuk melakukan perbuatan yang dapat merealisasikan takdirnya itu, doanya itu, gitu. Jadi kalau hanya doa, tidak beramal, tidak beribadah, maka itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara ciri Allah kabulkan doa adalah Allah akan juga permudahkan dia beramal dengan perbuatan yang menyampaikan kepada niatnya itu. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita berdoa bukan berarti sia-sia, karena kita tidak tahu ke depan kita itu nasib kita bagaimana. Tugas kita hanya apa? Kesimpulannya berdoa dan beramal, itu saja. Ya. Jelas ya? Ya. Lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan dapat difahami apa yang kita pelajari dan menjadi dapat pedoman bagi kita semuanya, terutama dalam menjalani. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah doa Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kita tadi disampaikan doa bahwa kita harus memahami makna dan apa yang kita sampaikan ya tadi ya. Tapi kalau untuk bahasa Arabnya kan kadang-kadang orang berdoa itu panjang sekali, tapi makna kita nggak tahu. Seyogyanya seperti apa sih doa yang paling apa ya katakan yang efisien, yang tepat, yang untuk dimengerti oleh semuanya. Mungkin kalau di rumah barangkali bisa bahasa Indonesia. Gimana Ustaz? Kalau di masjid, musola, kalau jamaah kan panjang doanya, tapi kita nggak memahami. Mohon dijelasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita berdoa sendirian, kalau kita tidak tahu bahasa Arab, lebih baik kita doa dalam bahasa Indonesia. Doa yang lebih difahami itu lebih baik. Kalau kita di masjid, imam biasanya baca doa bahasa Arab. Memang doa paling afdol itu bahasa Arab, memang tidak ada yang lain. Bahasa Arab paling afdol, dan kalau dia faham, ya itu memang lebih afdol. Tetapi bagi yang makmum, dia tidak faham, ya dia hanya aminkan saja, dia akan dapat bagian daripada apa yang dipanjatkan oleh imam tadi. Tentunya si imam itu mesti punya ilmu terhadap apa yang dia panjatkan, ya. Doa tidak perlu panjang-panjang. Doa pendek tapi difahami lebih jauh jauh lebih baik daripada doa panjang tapi tidak difahami. Kalau Bapak pernah sezaman, pernah ikut datang bertemu doa pernah hadir majelisnya Habib Hussein bin Ali bin Hussein, anaknya Habib Ali Bungur. Kenal nggak? Habib Hussein bin Ali bin Hussein. Dulu terkenal 3 selangkai: Habib Ali, Habib Hussein, Buya Abdurrahman Nawi. 3 orang nih. Ini kalau kemana-mana yang tukang baca doa siapa? Habib Hussein. Dan dia terkenal memang doanya mustajab. Dia kalau doa di majlis-majlis mana-mana yang dia datang, doanya nggak pernah panjang. Dan doanya doa yang biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Udah gitu doang. Tapi semuanya paham tidak? Lo paham itu doa paling pendek, doa sapu jagat, ya. Doa pendek difahami jauh lebih baik daripada panjang tidak difahami. Tapi sekalipun begitu, kalau kita baca bersama imam baca doanya panjang, tugas kita hanya mengaminkan, insya Allah kita dapat manfaat. Kalau kita doa sendirian, doalah dengan apa yang kita faham, itu jauh lebih baik, gitu Pak ya.
Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.